Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Video kali ini kami akan mengupas tentang budidaya jamur tiram yang ada di pusat budidaya jamur milik Pak No. Di desa ini terkenal dengan Pak No Jamur. Letaknya ada di Dusun Beku, Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Saat ini kita perjalanan menuju ke sana ya teman-teman, sambil menikmati indahnya panorama yang ada di Desa Limbangan ini. Jamur tiram merupakan jamur yang tumbuh liar dan aman untuk dimakan. Jamur ini telah menjadi makanan sehari-hari yang cukup populer. Jamur ini pun bisa dibudidayakan untuk dijual maupun sebagai konsumsi sendiri. Komoditas jamur memiliki prospek bisnis yang menjanjikan karena selain pangsa pasarnya luas, pengembangan produknya pun sangat beraneka ragam. Bagi teman-teman yang tertarik dan mau mencoba budidaya jamur, bisa melihat video ini sampai tuntas. Oke, kita hampir sampai ke jalan masuk di Dusun Beku, Desa Gondang, Kecamatan Limbangan. Ya, kita ke atas naik sampai ke lokasi. Oke, masih bersama kami Project 1442. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya agar channel kami lebih bermanfaat. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak. Nek orang Beku mengatakan Pak No Jamur. Aslinya Suwono.
Alamnya Dusun Beku, Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Ya, untuk menggeluti budidaya jamur kurang lebih sudah 16-an tahun. 16-an tahun mulai kurang lebih 2004-an. Ya, ini sebenarnya limbah atau limbah kayu, serbuk gergaji kayu orang-orang mengatakan. Dan setelah itu kita komposisi. Ya, untuk komposisi katakanlah kalau kita timbang 1 ton, kita kasih katul 100 kilo, jadi 10%-nya, lalu kita kasih kapurnya 0,2 atau 20 kilo. Lah kegunaannya katulnya untuk nutrisi atau makanannya, kapurnya untuk menurunkan pH. Jadi ditentukan pH pada angka 6 sampai 7 pH-nya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, setelah kita campur, kita komposisi katul, serbuk, kapur kita campur. Kalau ada tambahan pupuk nggak apa-apa, tapi yang organik, bukan yang kimia. Setelah kita campur, kita kompos secampur mungkin lah, gitu. Karena bukan mesin, kita pakai manual. Setelah itu kita inapkan 1 malam. Nah, kita kompos 1 malam, kita tutup terpal. Setelah itu besok paginya kita pemadahan. Tadi pemadahan, lalu kita pres, pemadatan, lalu kita pasang ring seperti ini. Orang jamuran mengatakan cincin. Nah, kita cincin seperti ini. Nah, seperti di sini. Baru ini kita masukkan kerat. Setelah kerat masuk dalam tungku untuk kita kukus, bahasa Indonesia. Kita kukus atau kita oven. Untuk pengopenan saat ini kurang lebih 8 jam. Mulai 8 jam. Setelah 8 jam atau kita tambah dari angka 100 derajat, kita tambah 3 jaman lagi. Karena dalam angka 100 derajat itu belum tentu serbuk kayu ini matang. Jadi kita berani nambah jamnya. Untuk mensterilkan saja, disterilisasi. Kalau kita tidak dikukus atau di steam, kita coba langsung kasih bibit, entah itu bibit kuping, jamur kuping atau jamur tiram, nggak bisa jadi. Kalau kita steril itu insya Allah bisa. Nah, ngeten. Jadi setelah keluar dari tungku, kita dinginkan atau diadem-ademi, diangin-anginkan kurang lebih 6 jam sampai 8 jam supaya ini nggak panas gitu. Kurang lebih ini penuhnya ini kita buat kira-kira kurang lebih 1 sendok makan kita masukkan sini, lalu kita tutup dengan kapas ini, bahasanya kapas atau limbah pabrik kain tekstil. Kita tutup seperti ini, seperti waktu di penyinjinan kita kembalikan lagi. Kalau kurang lebih untuk dari tempat inkubasi mindah ke tempat budidaya itu kurang lebih 3 minggu. Lah 3 minggu itu akarnya segini, kurang lebih 3/4 atau 75%. Nah, 75% kita masukkan ke budidaya, tempat kumbung untuk budidaya. Setelah itu kalau jenis jamur tiram, dari sini di tempat kumbung itu kurang lebih tambah 1 minggu, akar sudah penuh. Baru bisa kita robeki. Dari tanggal robek itu kurang lebih 7 hari sampai 10 hari sudah pada mulai maneni. Nanti kita bisa merapat ke kumbung atau tempat pengimbuan inkubasi. Kurang lebih rata-rata 0,5 atau setengah atau 0,6. Setengah kilo. Kurang lebih setengah kilo seharusnya. Kan gitu. Kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Nggih, nggih. Kalau suhu jamur tiram itu walaupun suhu di 70 nggak apa-apa. Kalau kuping toh yang ditentukan. Kelembapan kuping kalau bisa itu di atas 80.
Kalau di bawah 80 katakanlah kalau kuping ya. Kalau kuping kalau di bawah 80 kelembapannya biasanya jamurnya itu warnanya berubah. Katakanlah bibitnya jamur kuping yang hitam itu bisa berubah jadi agak kekuningan. Lalu ditunjang dengan seperti keadaan lokasi seperti di Begandon, itu saya pernah nanam di sana. Itu warnanya beralih ke kuning karena airnya. Nah, di sana. Alhamdulillah kalau di wilayah beku itu kan lembabnya tinggi dan otomatis dingin optimal waktunya. Nah, di sini tanpa nyiram nggak apa-apa. Cuma kalau kadangkala kalau musim panas memang nyiram 1 kali, apalagi kalau udaranya panas dan angin itu kan sering cepat kering jamur itu, jadi kita siram 1 kali. Alhamdulillah kalau tiram insya Allah nggak ada kendala, terkecuali jamur kuping. Nek jamur tiram itu di budidaya di wilayah panas seperti Semarang, Begandon itu lebih kuat. Tapi kalau kuping harus dipertimbangkan dulu. Kuping bisanya di sini di wilayah beku yang lembab kelembabannya lebih tinggi.